Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa amma syartu sadisu fal ikhlasu. Syarat yang keenam adalah al-ikhlas. Wa huwa tasfiyatul insani amalahu bi salihin niyati an jami'i syawaibi radiyati min syawaibi syirki wa ghairihi. Makna ikhlas di sini yaitu seseorang memurnikan amalannya dengan niat yang saleh, niat yang baik, niat yang benar. Dia memurnikan amalnya tersebut an jami'i syawaibi, dari semua campuran-campuran radiyah yang buruk. Min syawaibi syirki, baik berupa kesyirikan, wa ghairihi ataupun yang lain. Wadzalika bi an tasdura minhu, dan itu caranya dengan dia melakukan jami'ul aqwali wal af'ali, semua perkataan dan semua perbuatan khalisatan liwajhillahi, murni ikhlas hanya untuk mengharap wajah Allah, wa batigha'a mardatillahi, dan untuk mengharap ridha Allah, walaysa fiha syaibatu riya'in, dan tidak terdapat di dalamnya campuran riya, yaitu ingin dilihat amalan-amalan kebaikannya oleh orang lain. Au sum'atin, atau campuran sum'ah, yaitu ingin didengar amalan-amalan kebaikannya oleh orang lain. Au qasdu naf'in, atau ingin mendapatkan suatu manfaat duniawi. Au ghardun syakhsiyun, atau tujuan-tujuan pribadi. Au syahwatun zahiratun au khafiyatun, atau demi untuk memenuhi syahwatnya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, ala lillahi dinil khalis. Ketahuilah hanya bagi Allah amalan-amalan yang khalis, amalan-amalan yang murni. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu juga firman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan semua amalan hanya untuk Allah. Surat Al-Bayyinah ayat kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Fala budda min syartil ikhlas, maka wajib untuk ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wa fi sahihaini min hadithi Utbana radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam sahihain dan sahih Bukhari Muslim dari hadis Utsban, yaitu seorang sahabat Nabi namanya Utsban bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala azza wa jalla muhbitan li a'mali ahli syirki. Dan Allah Ta'ala juga firman, Allah menyebutkan tentang dihapuskannya amalan-amalan orang yang berbuat kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang telah berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah membuat suatu dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Fal mahabbatu li hadhihi al-kalimatil 'azimah, kalimati la ilaha illallah.
walima dallat alaihi walima iqtadathu min syuruti la ilaha illallah wa huwa asy-syartus sabi'u syartul mahabbati. Maka mencintai kalimat ini yang agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan walima dallat alaihi, dan juga mencintai apa yang menjadi kandungannya, walima iqtadathu, dan juga mencintai apa yang menjadi konsekuensinya. Maka ini min syuruti la ilaha illallah, termasuk syarat la ilaha illallah. Wa huwa syartus sabi', dan ini adalah syarat yang ketujuh, yaitu al-mahabbah. Apa arti al-mahabbah? Al-mahabbatu li hadhil kalimatil azimati wa lima dallat alaihi waqtadathu. Yaitu mencintai kalimat yang agung ini, kalimat la ilaha illallah, dan mencintai apa yang terkandung di dalamnya, dan mencintai apa yang menjadi konsekuensinya. Fa yuhibbullaha wa yuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk konkretnya dia mencintai Allah dan dia juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqaddimu mahabbata la ilaha illallah ala kulli mahabbatin, dan dia juga mengedepankan kecintaan kepada la ilaha illallah di atas semua kecintaan. Wa yaqumu bi syuruti al-mahabbati wa lawazimiha, dan dia juga menunaikan semua syarat-syarat dari mahabbah, dari cinta, dan juga menunaikan konsekuensi-konsekuensi dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fa yuhibbullaha mahabbatan maqrunatan bil ijlali wa ta'zim. Maka dia mencintai Allah dengan kecintaan yang dibarengi dengan ijlal, dengan pengagungan, wa ta'zim, dan pengagungan, wal khaufi war raja'i, dan dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, dan juga dibarengi dengan rasa raja, rasa harap kepada Allah. Wa yuhibbu ma yuhibbuhu Allahu minal amkinati, dan dia juga mencintai tempat-tempat yang Allah cintai, kama katal mukarramati wal madinati nabawiyati, seperti mencintai Mekah al-Mukarramah dan mencintai al-Madinah an-Nabawiyah, wal masajidi umuman, dan juga mencintai masjid. Ya, orang yang cinta kepada Allah harusnya cinta masjid secara umum. Wa yuhibbu ma yuhibbuhu Allahu tabaraka wa ta'ala minal azminati, dan dia juga mencintai waktu-waktu yang Allah cintai tabaraka wa ta'ala, ka Ramadhana wa 'ashri dzil hijjati wa ghairiha, seperti mencintai bulan Ramadan, mencintai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan waktu-waktu yang lain. Wa yuhibbu man ahabbahumullahu minal ashkhasi, dan juga mencintai orang-orang yang Allah cintai, kal anbiya'i war rusuli wal malaikati was siddiqina wasyuhada'i was salihina, mencintai para nabi, mencintai para rasul, mencintai malaikat, mencintai orang-orang siddiq, mencintai para syuhada, dan juga mencintai orang-orang yang saleh. Wa ma ahabbahullahu minal af'ali kas-salati waz zakati was siyami wal haji, dan juga mencintai amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang Allah cintai, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Wa ma ahabbahullahu minal aqwali kadzikri wa qiraatil Qur'an, dan juga mencintai perkataan-perkataan yang Allah cintai, seperti zikir kepada Allah dan juga membaca Al-Qur'an. Wa minal mahabbati aidan taqdimu mahbubatillahi ala mahbubati nafsi wa syahawatiha wa ala raghabatiha. Di antara bentuk cinta juga, cinta kepada la ilaha illallah adalah mengedepankan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, dan juga cinta kepada syahwat yang dia inginkan, dan juga cinta kepada raghabatiha, apa-apa yang dia sukai. Wadzalika li'anna an-nara huffat bisyahawati. Karena neraka itu diliputi oleh hal-hal yang syahwat, yang enak-enak. Wal jannata huffat bil makarihi, dan surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang tidak enak. Wa minal mahabbati aidan ayakraha ma yakrahuhu Allahu
Di antara bentuk cinta kepada la ilaha illallah adalah seseorang membenci apa yang Allah benci. Wa illa fa innahu la yakunu shadiqan fi mahabbatillahi. Kalau tidak demikian, maka dia bukan orang yang jujur cintanya kepada Allah. Li'annahu la yatasawwaru ayyakuna muhibban lillahi jalla wa ala wa huwa muhibbun li'a'da'illahi rabbil alamin. Karena tidak tergambar di benak kita ada orang yang cinta kepada Allah jalla wa ala, namun dia juga cinta kepada musuh-musuh Allah rabbul alamin. Wa huwa ghairu mubghidin li'a'da'illahi rabbil alamin. Dan dia juga tidak benci kepada musuh-musuh Allah rabbul alamin. Fa min al-mahabbati ay yakraha ma yakrahuhu Allah. Di antara bentuk cinta yang merupakan syarat la ilaha illallah adalah membenci apa yang Allah benci. Fa yakrahu al-kuffara wa yubghiduhum wa yu'adihim. Maka hendaknya ia membenci orang-orang kafir dan yubghiduhum dan membenci mereka, wa yu'adihim dan memusuhi mereka. Namun tentunya membenci orang kafir ini wajib. Membenci kekufuran wajib kita. Benci kekufuran dan benci orangnya, benci orang kafir. Namun bukan berarti kita boleh menyakiti, ya. Bukan berarti kita boleh berbuat zalim kepada orang-orang kafir, ya. Kita benci kepada kekafiran, kita benci kepada orang-orang kafir, namun bukan berarti kita harus menyakitinya. Ya, adapun menyakiti, menzalimi, ini tidak boleh. Ya. Memerangi secara fisik orang kafir ini hanya terjadi dalam perang, ya, dan hal-hal yang punya hak di sana. Ya, terjadi dalam perang dan hal-hal yang punya hak seperti ulil amri menghukum orang kafir yang melakukan pembunuhan, maka ini berhak untuk disakiti karena dia melakukan pembunuhan, maka dikisos. Atau ulil amri menghukum potong tangan bagi orang kafir yang melakukan pencurian. Nah, maka ini menyakiti yang ada hak di sana. Atau juga dalam perang yang syar'i. Ketika ulil amri memimpin kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir. Maka ini perang yang syar'i. Maka ketika itu tentunya dalam perang boleh menyakiti. Adapun di luar itu semua maka tidak boleh sembarang menyakiti dan tidak boleh menzalimi. Namun tetap kita musuhi orangnya, artinya kita benci orangnya dan kita membenci kekufurannya. Ya, namun bukan berarti kita tidak dakwahkan, bukan berarti kita tidak boleh bersikap ramah demi mengajak dia untuk masuk Islam. Jadi tetap kita perlakukan dengan baik, perlakukan dengan ramah agar mereka mau masuk Islam. Wa yakrahul kufra wal fusuqa wal isyana, dan dia juga benci kekufuran, benci kefasikan dan benci maksiat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka ketahuilah bahwasanya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin, yang mereka berlemah lembut kepada orang-orang mukmin, namun mereka bersikap keras, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, yang mereka mau berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Surat Al-Maidah ayat 54. Allah katakan di sini, ciri orang beriman, ciri orang yang cintanya benar kepada Allah, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut kepada sesama mukmin, namun keras, tegas kepada orang-orang kafir. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu juga berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak engkau dapati suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka ternyata malah
saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun mereka adalah ayah-ayahnya atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau pasangan-pasangannya. Surat Al-Mujadalah ayat 22. Li'annahum a'da'ullahi, karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Fa idza kana al-abu aduwwan lillahi fa yanbaghi ay yu'ada lillahi azza wa jalla. Kalau ayah dari seseorang tersebut adalah musuh Allah, maka hendaknya orang tersebut memusuhi ayahnya, membenci ayahnya tersebut lillahi, ya, karena Allah jalla wa ala. Ya, maka sama ya. Kalau ayah kita itu adalah musuh Allah, benci kepada Allah, maka kita pun benci kepada dia. Namun bukan berarti boleh menyakiti dia, bukan berarti boleh menumpahkan darahnya, ya, bukan berarti boleh menzaliminya. Tidak demikian. Dan kita tetap harus berbuat baik kepada dia, ya, karena dia adalah orang tua, dan kita berbuat baik supaya dia mau masuk Islam. Wa idza kana al-akhu aduwwan lillahi tabaraka wa ta'ala fa yanbaghi an yuttakhadha aduwwan. Kalau saudara kita itu musuh Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaknya kita jadikan dia musuh juga. Al-akhu wal ashiratu wal ibnu wal zawjatu wa kullu syai'in yakunu aduwwan lillahi tabaraka wa ta'ala sarifan an dzikrillahi fa innal mahabbata lillahi jalla wa ala la tatimu illa bi bughdhihi wa illa bi mu'adatihi. Maka semuanya, baik itu al-akh, baik itu saudara, ashirah pasangan, al-ibn anak, wa zaujah istri, dan setiap sesuatu yang menjadi musuh Allah tabaraka wa ta'ala, yang sarifan an dzikrihi, yang bisa memalingkan dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah, maka mencintai Allah jalla wa ala tidak mungkin sempurna kecuali dengan membenci mereka dan dengan memusuhi mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 perkara yang orang jika memiliki 3 perkara tersebut, maka dia akan dapati manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya paling ia cintai, ya, daripada yang selain keduanya. Al-haditha. Wa huwa muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih riwayat Bukhari dan Muslim.